Oke, ini adalah video analisa dengan menggunakan metode history ya, history market gitu. Jadi kalau untuk live marketnya ini teman-teman bisa lihat yang di binary. Kalau untuk di forex ini kan agak lama pergerakannya ya. Kita lihat di mode kita lihat dengan mode history market. Nah, cuman kalau kita lihat kondisi yang lagi berjalan, coba kita dulu apakah bisa ada kondisi di mana kita untuk scalping. Seperti ini, kita lihat dulu. Ini kondisinya lagi ranging. Ini saya gunakan pairnya GBP/JPY. Teman-teman mau pakai pairnya terserah. Saya hanya biasa untuk ngambil tutup itu hanya di GBP/USD, GBP/JPY dan di gold, hanya 3 itu. Jadi nanti kita coba history market ke bulan apa gitu biar tidak terlihat, dan memang saya ini tidak memperlihatkan bahwa market tersebut memang sudah saya pelajari sebelumnya ya. Jadi tanggalnya juga kita random. Oke, untuk yang live di sini kita coba lihat dulu analisis seperti apa. Oke, di sini juga ada resisten kuat. Ini yang kondisi lagi live ya, lagi live market. Oke, kita lihat di sini trend line. Oke, seperti ini. Ini juga kita bisa ambil Fibo karena mungkin di temponya sudah terjadi ini ya, rejection terjadi swing. Jadi buy limitnya kita di area sini, kita ngambil keputusan buy karena di trend line juga. Lalu kita lihat ada horizontal line seperti ini di area sini ya. Oke, dan kita ngambil buy limit di area targetnya adalah di 10 pip aja. Terus ini saya biasa di 15 pip sampai 20 pip ya. Kenapa lebih besar? Karena saya mengambil tipis dan seperti ini. Tapi karena kita belajar pembentukan candlestick, sebenarnya ketika candlestick berjalan kita bisa mengambil keputusan di mana sebenarnya kita bisa cut loss jika loss ya sebelum dia menyentuh stop loss. Jadi nggak usah kita tungguin sampai kena stop loss. Kalau memang ternyata dia di sini malah kondisinya dia break close di bawah, kita nggak usah nunggu lama dan kita cut loss gitu. Dan kita ngambil posisi lagi dengan plan yang berubah nantinya. Oke, ini dengan GBP/JPY kita nanti coba random dengan tanggal. Kita masuk ke tanggal 3 ya. Mungkin 4 setelah ketik tapi nggak apa-apa, ini juga random. Oke, random. Nggak tahu tanggal berapa, kita lihat marketnya di sana. Ya, harganya di mana nih? Oh, harganya di atas. Ini anggap ini ya. Oke, kita tidak melihat yang kanan ya, kita potong langsung di replay di sini ya. Oke, kita mulai dari sini. Lalu kita coba menganalisa market yang sedang berjalan. Oke ya. Nah, minusnya adalah ketika dengan mode replay ini kita harus berpikir secara cepat ya. Jadi kalau misalnya kita 13 menit berjalan, kita bisa tahu kapan dimana kita mengambil posisi. Tapi dengan posisi cepat seperti ini ada kemungkinan kita juga harus menganalisis secara cepat. Oke, di sini kita lihat kondisinya. Kita masukin tools tambahan dulu yaitu trend line. Kita masukin lagi trend line, lalu kita masukin horizontal line. Ya, Fibo kita menyusul. Oke, kita lihat dulu apa yang terjadi di sini. Kita masuk dengan mode zoom out dulu. Nah, kita tidak tahu marketnya mau ke sana. Seperti ini, kita lihat juga seperti ini. Oke, dia turun ke bawah. Oke, ini membentuk pattern broadening wedge. Oke, ini biasanya bentuknya pattern mau reversal, jadi dari sini dia mau naik ya. Kita hilangkan dulu ininya horizontal line. Oke, ini ada support, kita lihat dulu apakah ini dia break support. Jika membentuk akhirnya double bottom, ada kemungkinan kita untuk posisi buy. Oke, kita replay pelan. Ya, teman-teman bisa melihat ini adalah posisi di mana kondisi sedang membentuk double bottom ya, 1 2. Oke, untuk open posisi teman-teman bisa masukin lagi trend line dari sini sampai sini. Oke, jika memang break teman-teman bisa ngambil posisi sebenarnya langsung di sini bisa,
posisi agak high risk ya. Jadi teman-teman bisa mengambil posisi buy sampai sini, dan ini stop lossnya di sini. Tapi ini ada resisten di sini loh. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ya. Karena close scalping kita pakai option, teman-teman bisa close hawk di close paro ya, close paro. Jadi kalau udah naik close, jadi kalau SL pun kita langsung masuk ke SLBE, namanya SL close. Jadi ketika dia menyentuh ke sini kita langsung close. Misalnya teman-teman masukin posisi 0,05 lot ya kan, berarti dia bergerak sampai sini mungkin misalnya 10 pip ya, berarti kita dapat $50, lalu kita stop lossnya kita naikin ke posisi entry untuk minimalisir lossnya. Kita lihat dulu. Nah, ketika di sini teman-teman bisa close up ya, ketika sudah menyentuh 10 pip teman-teman bisa close up dan stop lossnya naikin ke sini ya untuk minimalisir loss. Karena sebenarnya teman-teman nggak harus nunggu TP dan nunggu loss. Kalau misalnya teman-teman dalam kondisi entry langsung, ini kan posisinya entry langsung, bukan kita pakai Fibo. Oke ya, sampai situ. Oke. Nah, lalu di mana posisi di mana kita membuat standing order? Kita bisa masukin di sini ya. Ini kan udah bentuk string, ini juga sudah bentuk string. Kita bisa tarik Fibo di sini sampai ke sini, agak jauh, mungkin agak besar ya di sini. Jadi kita bisa pasang sell-nya di area sini ya, terlihat di kiri. Jadi teman-teman bisa ngambil buy sell limit di area sini. Kita pasang sell limit di sini. Oke, kalau pasang sell limit di sini. Ini 20 pip, kita targetnya titik aja ya. 20 pip seperti ini. Di sini atau di yang kedua atau di yang ketiga. Jadi teman-teman bisa mengambil dua posisi ya. Ini dengan stop loss yang sama dan TP yang sama. Ini kita bisa mengambil posisi lagi di sini. Nah, stop lossnya agak lebar, kita lebih tipis ya, dan target sedikit. Nah, stop loss bisa agak mundurin ke sini. Oke, ini layarnya, tapi teman-teman juga bisa ngambil posisi sell limit dari sini ke sini. Kita lihat ini. Oke, lalu teman-teman di sini lihat ada penggabungan Fibo ya antara 05 dan 71 di sini, dan teman-teman bisa bikin zone di area sini. Oke, dan teman-teman bisa ngambil posisi sell limit di area sini juga ya. Ini, seperti ini. Oke, sekarang Fibo-nya kita hapus biar nggak pusing ya, lihat nih. Oke, kita dulu, lalu zone kita hapus. Ini juga kita coba kasih satu ini aja ya, dari sini. Jadi zone kita juga ini juga kita lihat. Di situ teman-teman sudah close up, jadi kalau dia masuk ke SL pun nggak masalah. Teman-teman kita sudah naik ke sini ya, sudah. Oke, di sini teman-teman lihat bahwa TP-nya pun sampai ke area sini ya. Oke, di sini dia trendnya di break. Nah, itu double bottom, di mana double bottom biasanya adalah sinyal untuk reversal kuat. Nah, teman-teman mengambil posisi sell limit di area harga ini. Jadi ketika harga masuk ke sini, teman-teman ada ranjau, bukan ada ranjau, ada PO di situ ya. Kita dengan stop lossnya tadi berapa? 20 pip. Ya, TP-nya kita 100 pip ya. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman lihat ini kan sudah ke hit ya. Jadi teman-teman hanya mengambil pergerakan segitu saja, 10 pip sudah kena. Oke, PO selesai. Nah, itu yang maksud saya dengan metode sniper. Oke, kita tunggu lagi di area atas, kita lihat lagi. Nah, ini kondisi break, otomatis dia ada kondisi namanya dia retest. Nah, teman-teman juga bisa cek di mana dia retest dengan Fibo dari sini misal. Oke, di 50 juga bisa. Oke, jadi teman-teman buy di situ, dan kita coba buy limit di sini ya. Bisa saja jika ada kemungkinan harga masuk ke area 50. Oke. Nah, mungkin kita di sini ya. Kita coba biarin aja. Oke, kita biarin harga terus berjalan.
Nah teman-teman bisa lihat di sini di 38 dan di di 38 dan ada EMA, jadi teman-teman bisa komen sama EMA, jadi EMA nya di sini. Oke, seperti itu. Nah di 5 juga kalau memang kondisi infus juga, nah ini sama juga ke hit ya, harusnya dia tadi masuk, mungkin saya kurang geser ke atas, tidak pas. Ini 10 pip harus sudah masuk gitu. Jadi kalau ini kena stop loss berarti kita udah TP duluan. Jadi kalau untuk sebenarnya metode PO seperti ini teman-teman juga tidak harus tahu detail pembentukan candlestick karena teman-teman sudah bisa melihat dari bentuk yang ada. Oke, di sini juga 618 ya. 618 kalau teman-teman pasang PO juga dia masuk di 618. Kalau teman-teman pasang PO di 618 di area buy zone juga 10 pip ini sangat keren banget gitu ya. Seperti itu, dan posisinya ke di atas. Nah ini adalah kondisi di mana dia sedang retest. Nah dia retest take out, dan di sini teman-teman bisa sebenarnya mengambil posisi buy jarak yang sangat tinggi, mungkin sampai sini ya, dan harusnya mungkin agak jauh, tapi high risk. Ini bukan untuk scalping tapi untuk metode swing ya, karena kita lihat bahwa ini kondisi sedang retest dan tepat di 50. Ini naik otomatis teman-teman bisa close out seperti ini, jadi SL sudah dan teman-teman sudah close duluan, dan 236 sini ya. Oke, teman bisa lihat. Jadi saya nggak tahu marketnya kondisinya gimana ya, saya coba lihat ke sana aja, jadi kita biarin berjalan. Nah di sini dia main-main, tapi ketika turun teman-teman sudah close di sini ya. Jadi kalau 10 pip baiknya teman-teman udah close aja sebagian. Jadi kalau 0,5 teman-teman di close 3, 0,3 dan sisain 0,2 berjalan, dan itu pun SL-nya plus, dan itu sudah lebih dari 1 atau 2 pip lah untuk bayar komisi ya, biar profitnya tadi tidak dipotong komisi. Oke, kita lihat lagi. Nah jadi ketika dia hit seperti ini kita sudah antisipasi dengan kondisi dimana kita SLBE dan kita sebenarnya sudah profit ya. Itu untuk metode scalpingnya. Kita coba lihat lagi. Yang atas itu masih berlaku karena masih di sini aja harganya. Kita lihat lagi. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat agak udah mulai mendekati. Nah jika sebenarnya tadi kita kurang geser, harusnya dia kena ya di sini, karena ini berhubung sangat cepat, jadi kita analisa secara cepat ya. Nah Fibo nya pun teman-teman bisa berubah, ini berjalan seperti ini sampai sini, teman-teman bisa buy di sini ya, 10 pip ini. Oke teman-teman bisa lihat ini sudah TP ya. Nah ini udah TP semua berarti. Oke, itu udah TP. Jadi semuanya di sini sudah TP semua. Walaupun dia tetap bergerak, teman-teman sebenarnya sudah TP semua. Oke ya. Nah, itulah metode sniper di mana saya hanya ngambilnya tipis tapi lotnya yang saya besarin. Oke, teman-teman bisa lihat ini sudah TP semua. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga kita lihat mungkin di sini sudah jadi swing. Nah, ini buy zone-nya di 618, jadi teman-teman bisa masuk ke sini ya. Ini sambil jalan cepat aja ya, karena kita nggak tahu masalah berapa. Oke, nah kalau kita mode zoom, nah ini sudah membentuk dari trendline yang baru, jadi tren sudah berubah ya, teman-teman bisa lihat di sini kan sudah berubah. Jadi di mana tadi posisi kita entry itu sebenarnya, nah di sini juga teman-teman masih bisa entry ya. Ya, keyboardnya mulai banyak, jadi agak pusing ya, kita lihat ini, dia sedang berubah. Ini teman-teman bisa posisi di bawah, harusnya ini tepat dengan Fibo di area betul ya, seperti ini. Jika memang masuk di area sini, jika tidak berarti itu bukan rezeki, itu aja pahamnya. Jadi di sini sudah ada 1, 2, nah tapi dia break sini otomatis untuk turun ke bawahnya agak susah. Jadi ketika sudah break dia terus lagi, karena kalau turun berarti kan namanya close tick. Nah teman-teman di sini bisa make sure dengan EMA 50 ya, EMA 50 yang ada rejection, teman-teman bisa buy ketika ini juga sama bertepatan dengan EMA 50 dan rejection, teman-teman bisa posisi buy. Jadi kalau buy di sini teman-teman masuk ya.
hanya hanya pergerakan dikit aja ya. Kali ini 60, hanya pergerakan dikit aja sebenarnya masih oke. Kita lihat di bos ini kayak ini kita oke, kemungkinan ini akan break ke bawah ini ya. Kalau break ke bawah, teman-teman ngambil buy limitnya dia di 786 aja, yang agak bawah, nggak terlalu atas. Jadi karena kalau kondisinya harga sedang turun, itu biasanya cenderungnya sangat impuls langsung. Jadi di sini biasanya langsung kena SL. Jadi baiknya teman-teman nunggu agak jauh di bawah. Oke, nah ini kondisi impuls. Nah, ketika kondisi uptrend seperti ini, baiknya teman-teman tidak mengambil posisi untuk sell. Ya, baik lagi ke yang saya pengajaran di awal bahwa ketika uptrend teman-teman cari posisi untuk buy. Setelah ini kan belum disentuh sama sekali kan, masih fresh nih trend ini. Ada satu, kedua, nah kita cari di mana posisi yang ketiga. Oke, kita naikkan ke sini karena ini berarti kita anggaplah kita sudah open posisi ya. Sorry, tidak open posisi. Nanti kita tunggu di area yang bawah seperti ini. Nah, 38 berlaku jika memang ada di situ juga EMA 50. Oke ya, EMA 50 ini kan mengikuti seperti ini. Tapi kalau seperti ini itu high risk ya. Seperti ini juga high risk. Nah, itu yang kita takutnya memang tidak seperti itu. Nah, seperti ini hanya terkoreksi saja. Karena ada kondisi breakout. Jadi kalau ini kan fake out ya. Kalau fake out biasanya malah cenderung kuat untuk turun. Oke, jadi ada sinyal untuk sebenarnya ini untuk sell hunter di mana orang-orang tidak sabar mengambil posisi untuk sell. Oke, seperti ini. Dan kita lihat trend ini juga semakin menguat. Nah, semakin menguat, jadi trennya semakin jauh ya. Seperti ini teman-teman, reboundnya masih berlaku ya karena tidak di break posisi nolnya. Jadi teman-teman bisa buy di 38 atau di 68. 38 kenapa? Karena ini ada trend line di sini. Nah, itulah pentingnya kita bisa menganalisa market, gimana baiknya untuk teman-teman yang baru mulai apalagi forex juga mending di PO aja, dan juga kalau di binary teman-teman baiknya menunggu aja, dimana teman-teman hanya untuk menjaga win rate dari teman-teman sendiri, karena win rate sebenarnya bisa mengganggu psikologis ya. Jadi kalau teman-teman saya main probabilitas aja, yang penting lotnya saya gedein, naikin, main kompensasi atau martingale, itu tidak baik karena ketika teman-teman melihat win rate. Nah, ini kita lihat di sini ada area diagram di bawah ya. Oke, ternyata ini kurang sukses ya. Oke, di sini. Nah, ketika di area buy zone itu juga belum tentu jadi ketika posisinya sedang teman-teman baru, baiknya menunggu saja kondisi di mana teman-teman baru memulai trading dengan posisi PO aja. Oke, jadi tidak dengan posisi ini. Nah, ini kondisi dia retest ya, kita break teman-teman bisa open posisi sell sampai di area sini. Jangan lupa ketika sudah 10 pip teman-teman bisa close out ya, kita break ya, kita di atas dan kita bisa tunggu lagi di bawah. Ini di area buy zone. Nah, kondisi seperti ini saya lebih biasa nunggunya di sini aja, di bawah, enggak di terlalu atas karena agak high risk ya, itu agak bawah. Karena kalau yang namanya baru break berarti dia baru berubah trend, jadi agak risk juga. Nah, ini 10 pip kena dari 618, di sini juga gitu. Oke, kan video untuk kita menganalisa market langsung dengan history market ya. Untuk live trade-nya teman-teman bisa lihat nanti di yang video di yang binary. Sekarang coba kita lihat tuh PO yang tadi kita buat. Oke, nah seperti ini tadi kan kita lihat di area buy zone, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kan kondisinya masih satu candle di atas ya. Nah, di sini kalau teman-teman pasang PO di 618 tadi, ya 10 pip ini kena. Teman-teman bisa memperkecil time frame-nya. Jadi sebenarnya candle begini tuh kalau time frame kecil itu sebenarnya kena di 5 menit, tapi kan close-nya jadinya bearish-nya di bawah. Oke. Nah, itu kita strategi cara kita pasang pending order. Ya, apakah bisa di bawah selama masih di sini dan strukturnya masih kita pede, dan di sini juga ada key level atau support yang kuat. Di sini kuat ya. Kan lihat harganya ini tidak sampai jebol di 786, kita juga bisa pasang PO lagi di sini. Oke, ini bukan replay ya, tapi ini live market ya, karena ini langsung di
jam 4 Desember, jadi saya record ini di jam 4 tadi di 4 Desember jam maghrib. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar, bukan belajar sih, tapi saya akan mencontohkan bagaimana menganalisa market untuk beberapa pair tertentu. Jadi kita memproyeksikan market mau kemana, kita coba belajar pemetaan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.